Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Suranta Purba dalam program SBB, program yang luar biasa, Sepakat Bertumbuh Bersama. Kita hari ini masuk ke dalam episode ke-30 dan kita akan membahas Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 27 ini adalah mengalami kehadiran Tuhan. Saya pelajarin dalam tulisan Daud ini, Bapak Ibu Saudara, khususnya di ayat 2 dan ayat ketiga, Daud mencatat dia sedang mengalami tantangan dan serangan yang begitu hebat dari musuh-musuhnya. Tetapi Daud tidak gentar, Daud tidak hancur. Saya lihat di sini yang pertama, Daud berkata bahwa penjahat-penjahat menyerang Daud. Berikutnya Daud berkata semua lawan dan musuhnya menyerang Daud. Berikutnya Daud berkata bahwa tentara berkemah mengepung Daud. Dan berikutnya bangkit peperangan menghadapi Daud. Tetapi yang luar biasa, Daud ini tidak takut. Dia berkata dia tidak gentar. Dan Daud ini tidak mengalami kehancuran. Nah, kenapa Daud tidak takut? Kenapa Daud tidak gentar? Kenapa Daud tidak mengalami kehancuran? Saya melihat di dalam ayat yang keempat, ya, Daud berkata, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan. Apa yang diminta oleh Daud? Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Nah, ayat keempat ini, saudara, saya membahasakan dengan kalimat saya, Daud mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Diam di rumah Tuhan adalah sebuah bahasa kiasan yang menggambarkan kehadiran Tuhan. Nah, Daud meminta dan Daud mengingini di dalam hatinya, dia tinggal di tempat di mana Tuhan hadir, yaitu di rumah Tuhan. Dan permintaan Daud ini adalah permintaan seumur hidupnya. Jadi seumur hidupnya dia meminta, dia bisa diam, bisa tinggal di rumah Tuhan. Nah, di rumah Tuhan
Di dalam kehadiran Tuhan, Daud mengalami perlindungan Tuhan dari segala bahaya. Bapak Ibu coba kita renungkan ya. Kira-kira ketika Daud ada di rumah Tuhan dan Tuhan hadir di situ, ya, siapa yang bisa menghancurkan Daud? Kira-kira Bapak Ibu Saudara, Daud diam di rumah Tuhan dan Tuhan hadir di situ. Kira-kira apa yang ditakuti oleh Daud? Tuhan pencipta segala yang ada. Tuhan yang perkasa, yang mulia. Tuhan yang dahsyat. Tidak ada yang ditakuti oleh Daud. Makanya Daud tadi berkata, dia tidak gentar, dia tidak takut. Sebab dia mengalami kehadiran Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, waktu saya masih kecil, ya, biasanya saya itu tidur sama papa dan mama. Ya. Kali itu saya tidur bersama abang-abang saya ketiduran. Ya, jadi kami tidur di ruang tamu begitu karena anak-anak papa mama banyak gitu ya. Dan saya ketiduran di situ. Dan tengah malam saya terbangun. Ketika saya terbangun, ya, saya mengalami perasaan takut dan saya mulai menangis karena saya nggak lihat ada papa saya di situ. Dan papa saya rupanya pintu kamarnya tidak ditutup sengaja karena anaknya yang masih kecil ya, saya ya, ketiduran bersama dengan kakaknya. Dan papa saya langsung manggil, Yusuf. Dan saudara, ketika saya dengar papa saya, suara papa saya, rasa takut saya tiba-tiba hilang. Nah, saudara, apapun hari-hari ini yang kamu atau Anda alami, mintalah satu hal ini kepada Tuhan. Mintalah dan inginilah diam di rumah Tuhan seumur hidupmu. Artinya, alamilah kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan akan melenyapkan ketakutan kita. Kehadiran Tuhan akan menjatuhkan musuh-musuh kita, yaitu iblis dan antek-anteknya. Iblis dan antek-anteknya tidak bisa menghancurkan atau merusak Anda. Karena Tuhan pasti akan bertindak untuk menolong, akan bertindak untuk membela Anda. Nah, di tengah masalah, di tengah tantangan dan persoalan apapun, saya percaya Anda tidak akan mengalami kehancuran. Justru malah sebaliknya, Anda akan menyaksikan dan mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan melihat perbuatan Tuhan yang besar. Sehingga seumur hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Ayat yang keempat, saya ulang kembali. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, dan kalimat berikutnya ini luar biasa, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Di akhir acara atau program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari taruh tangan kananmu di dadamu dan mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Kami minta kepada Tuhan. Kami ingini hal ini Tuhan. Kami bisa diam di rumah Tuhan seumur hidup kami untuk menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, Bapa, Kau melihat tangan-tangan umat-Mu yang ditaruh di dada mereka, tolong mereka, jamah mereka, berkati mereka. Di tengah pergumulan dan masalah yang mereka alami, biar mereka bisa mengalami kehadiran Tuhan yang menolong, yang membela dan memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita sudah berdoa, mari kita alami kebaikan, kemurahan, dan kedahsyatan dari Allah kita. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.